Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi Rifaldi, NIM 18020046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum PTU 2 rangkuman dari bab 1 sampai bab 4. Bab pertama, laporan praktikum rancangan teknologi PTU 2 dan teori. Bab 1, pendahuluan. Tujuan praktikum A. Mengenal pengendalian tingkat persediaan sebagai kebijaksanaan pengawasan sistem produksi yang berjalan. B. Menentukan besarnya jumlah persediaan. C. Menentukan waktu dari sistem persediaan. Ini ada landasan teori. Sistem persediaan institutori adalah serangkaian kebijaksanaan dari pengendalian yang menentukan tingkat persediaan sumber daya. Sistem ini bertujuan menetapkan dan menjamin tersedianya sumber daya dalam kuantitas dan pada waktu yang tepat. Inventory merupakan suatu model yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan usaha pengendalian bahan baku maupun barang jadi dalam suatu aktivitas perusahaan. Ciri khas model inventory adalah solusi optimal selalu dikumpulkan untuk menjamin kesediaan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Pada dasarnya, masalah yang dianalisa oleh sistem inventory meliputi dua hal berikut, yaitu berapa banyak suatu item harus dipesan, diproduksi, dan bila mana atau kapan pesanan dari suatu item harus dilakukan. Persediaan merupakan suatu hal yang dapat dihindarkan. Penyebab timbulnya persediaan ada sebagai berikut. A. Mekanisme pemenuhan atas permintaan. B. Keinginan untuk meredam ketidakpastian. C. Keinginan melakukan spekulasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan besar dan kenaikan harga di masa mendatang. Bab 2. Seni pengolahan data. Studi kasus PT Nusantara menghadapi masalah dalam mengandalkan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi. Kebutuhan kayu untuk lembar biaya yang melakukan 2.000 biaya sumber per lembar. Kayu adalah 25 per tahun. Harga per lembar kayu adalah 100. Perusahaan ingin mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan setahun, atau bisa banyak kayu harus dipesan setiap kali pemesanan agar diukurkan biaya yang minimal. Oke, kita melakukan pengolahan data dengan studi kasus yang di atas melalui aplikasi Queensbee. Di sini bisa dilihat hasil pengolahan dari input data, volume, analisis, dan vakum. Pada gambar 2, di sini ada grafik pengolahan data. Bisa lihat sendiri. Dan gambar 3.3 pengolahan EQ lanjutan. Sini ada jelas input data, value, informasi, dan volume. 3.4 grafik kelanjutan. Bab 4 analisis yang dapat analisis dari tabel pengolahan di atas. Dari pengolahan data di atas dapat melanjutkan bahwa kebutuhan kayu dalam satu tahun sebesar 33.600 kg dengan biaya pemesanan setiap kali pemesanan sebesar 240. Setiap kali pemesanan melakukan pemesanan adalah sebanyak 240 kg kapas dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 36.600 per tahun. Analisis grafik hasil pengolahan pada
Grafis di atas, biaya persediaan yang optimal telah dicapai diketahui dari biaya pemesanan dan biaya simpan yang mencapai titik keseimbangan. 3.4 hasil analisis hasil ekspor lanjutan dari pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa titik pemesanan diulang yang dioptimalkan adalah sebesar 215,9491 kg dan kuantitas pemesanan optimal sebesar 245,3235 dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 30.600.000 per tahun. Analisis grafik X lanjutan dari grafik di atas menjelaskan mengenai batas persediaan optimum, titik pemesanan kembali ROP, serta batas waktu lead time. Bab 5 penutup. Kesimpulan, berdasarkan data hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai EQ yang didapat sebesar 240, jadi banyaknya kayu yang harus dipesan perusahaan agar mendapat biaya yang paling minim adalah sebanyak 240 unit. Dan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 366 per tahun. Titik pemesanan ulang yang optimal adalah sebesar 215,9491 kg dan kuantitas pemesanan optimal sebesar 245,3235 dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 36 juta per tahun. Ini lanjut bab 2 laporan praktikum teknik industri integrated planning. Bab 1 pendahuluan tujuan praktikum diadakan memahami rencana produksi upgrade, mampu membuat rencana produksi upgrade, melatih praktikum untuk melakukan perencanaan agregat, menentukan rencana produksi yang layak yang akan diteruskan ke tingkat selanjutnya yaitu PMPS. Landasan teori. Perencanaan kegiatan sebuah organisasi meliputi 3 tingkatan, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan agregat adalah suatu langkah pendahuluan perencanaan kapasitas secara terperinci. Perencanaan agregat merupakan dasar suatu untuk menjual jadwal informasi produksi. JIP. JIP menyediakan rencana produksi detail untuk setiap produk akhir. Proses penyusunan JIP untuk perusahaan yang make to stock akan berbeda dengan perusahaan yang make to order. Hal ini dikarenakan sumber informasi pemerintahan kebutuhan yang berbeda. Bagi perusahaan yang make to stock, informasi pemerintahan didapat dari hasil pengalaman. Bagi perusahaan yang make to order, informasi pemerintahan diperoleh dari order-order pemesanan yang diterima dari pelanggan. Ruang lingkup agregat planning. Pada dasarnya, perencanaan produksi agregat merupakan suatu proses penentuan tingkat output kapasitas produk secara keseluruhan guna memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari pelanggan dan pesanan dengan tujuan meminimalkan total biaya produksi. Perencanaan dititik beratkan pada kuantitas dan waktu pemulihan pemerintah. Jika total pemerintahan selama periode perencanaan berbeda dengan kapasitas yang tersedia, maka ada dua alternatif peningkatan yang umum dapat dilakukan oleh seseorang perencana, yaitu satu, menambah permintaan jika permintaan lebih kecil, dua, daripada yang dapat dilakukan dengan secara berbagai berikut. Dua, mengubah persediaan kapasitas supply yang terdiri dari pengamatan dan kerja, overtime, kerja lembur, tenaga kerja pada waktu, inventory, sebagai mengadakan perjanjian kerjasama. Sini ada fungsi perencanaan agregat. Satu, menjamin rencana penjualan yang rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Dua, alat ukur proses rencana produksi. Tiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Empat, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produk dan membuat penyesuaian. Lima, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. 6. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi. Bab 2, pengumpulan data, ada studi kasus. PT Nusantara merencanakan untuk produksi
perangkat meja kursi berkualitas tinggi tahun depan. Permintaan mebel Departemen Teknik Industri STTA Yogyakarta PEK 52, kualitas untuk 4 bulan yang akan datang diperkirakan XXX dan XX. Perusahaan ingin mempekerjakan karyawan tetap maupun karyawan paruh waktu, namun dengan kondisi tertentu agar karyawan tetap tidak ditugasi lebih sedikit dibanding karyawan paruh waktu karena akan berpengaruh kepada jumlah gaji yang upah yang akan diterima oleh masing-masing karyawan. Berbagai informasi lain yang berkaitan dengan rencana produksi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. Manajemen ini melakukan analisis untuk produksi yang tidak berlebihan. Sini kita lihat tabelnya, informasi perkiraan permintaan dari bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Setelah tabel di atas, kita olah untuk pengolahan data, tabel masalah perencanaan produksi dari bulan April 2018 sampai bulan Juli 2018. Sini sudah kita olah memakai aplikasi QNSB. Untuk tampilan grafiknya full time regular, time reflection. Nanti tampilan grafik garis untuk production rekrutmen. Kita lihat pengolahan data dengan simple metode hasil perencanaan agregat. Di sini diketahui bulan April 2018 sampai bulan Juli demand, regular production, ending inventory, number of karyawan, hasil biaya perencanaan dengan biayanya sendiri bulan April regular time 200, Mei 200, Juni 200, Juli 200 dengan total 800 total cost. Oke, sekarang kita bab 4 analisis. Untuk tabel-tabel yang di atas, analisis tabel masalah perencanaan produksi berdasarkan tabel planning rekrut. Untuk masalah perencanaan produksi tersebut dapat diketahui bahwa pada bulan April 2018 jumlah permintaan sebesar 173 produk dengan nilai FT regular production 100, jumlah persediaan akhir ending 10, nilai FT hidden sebesar 16. Pada bulan Mei 2018 jumlah permintaan sebesar 181 produk dengan nilai FT regular production sebesar 100, jumlah persediaan akhir ending inventory sebesar 10, nilai FT hidden sebesar 0. Pada bulan Juni 2018 jumlah permintaan sebesar 190 produk dengan nilai FT regular production sebesar 100, jumlah persediaan akhir ending inventory sebesar 10, nilai FT hidden sebesar 0. Pada bulan Juli 2018, jumlah permintaan sebesar 1.198 produk dengan nilai FT regular production sebesar 100, jumlah persediaan akhir ending inventory sebesar 10, nilai FT hiring sebesar 0. Untuk analisis grafik hasil pengolahan berdasarkan hasil grafik dapat diketahui bahwa pada periode April 2018 sampai Juli 2018 menunjukkan bahwa dalam perencanaan produksi setiap produksinya mengalami ketepatan berdasarkan data permintaan. Untuk analisis hasil grafik production recruitment berdasarkan grafik agregat planning untuk masalah perencanaan produksi dapat diketahui pada periode April 2018, perencanaan produksi mengalami peningkatan berdasarkan data permintaan sebesar 173. Pada bulan Mei, perencanaan produksi mengalami peningkatan berdasarkan data permintaan yaitu sebesar 181. Pada bulan Juni mengalami peningkatan sebesar 190 dan pada bulan Juli perencanaan produksi mengalami peningkatan berdasarkan data permintaan yaitu sebesar 198. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pada periode April 2018 hingga Juli 2018 permintaan semakin meningkat. Analisis pengolahan data simple model. Hasil dari perencanaan agregat berdasarkan tabel planning result untuk masalah perencanaan produksi. Tabel tersebut diketahui pada bulan April didapat permintaan sebesar 173 dengan jumlah produksi reguler sebesar 20 dan ending inventory sebesar 0. Pada bulan Mei 2018 dapat permintaan sebesar 181 dengan jumlah produksi reguler sebesar 20 dan ending inventory sebesar 0. Pada bulan Juni 2018 didapat permintaan sebesar 190 dengan jumlah produksi reguler sebesar 20 dan ending inventory sebesar 0. Pada bulan Juli 2018 didapat permintaan sebesar 1.198 dengan jumlah produksi reguler sebesar 20 dan ending inventory sebesar 0. Sehingga pada total keseluruhan permintaan periode April 2018 sampai Juli 2018 yaitu sebesar 742. Hasil biaya pencernaan agregat. Berdasar tabel cost analisis for masalah perencanaan produksi dapat diketahui bahwa periode April 2018 sampai Juli 2018 dapat regular team sebesar 200 dengan biaya penyimpanan sebesar 0 sehingga total keseluruhan biaya reguler tim dengan total biaya sama-sama besarnya yaitu 800. Untuk bab 5-nya penutup. Kesimpulan berdasarkan praktikum agregat planning dapat disimpulkan bahwa permintaan sebuah produk di dalam perusahaan PT Nusantara dari bulan April 2018 hingga Juli 2018 telah mengalami peningkatan. Saran agar dapat memahami praktikum ini dengan mudah, melakukan pengulangan data sebaiknya memperbanyak memahami WinCSB dan bisa ditanya kepada staf masing-masing secara daring. Lanjut bab 3. Laporan praktikum perancangan teknik industri bab 3 di sini ada material, rekrutmen, planning, MRP. Bab 1 pendahuluan latar belakang material rekrutmen planning adalah proses logis, aturan keputusan dan teknik pencatatan rekomendasi yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi master production menjadi kebutuhan bersih net recruitment untuk semua item. Salah satu cara untuk mengadilkan persediaan adalah dengan metode material recruitment planning. MRF merupakan teknik pendekatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas perusahaan dengan cara menjadwalkan kebutuhan akan material dan komponen untuk membantu perusahaan dalam mengatasi kebutuhan minimum dari komponen-komponen yang kebutuhannya ke depan dan menjamin tercapainya produksi akhir. Manajemen material memiliki banyak mode yang dapat digunakan menentukan waktu dan volume pengadaan material. Mengharuskan para pengambil keputusan harus menguasai setiap metode pengadaan material dalam manajemen material. Mengetahui kelebihan dari keuntungan setiap metode secara dapat metode yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Salah satu metode di dalam manajemen material adalah material rekrutmen. Untuk tujuan praktikumnya ada memperkenalkan sistem RMF sebagai suatu metode perencanaan dan pengendalian pemesanan dan persediaan item permintaan tergantung depan bank. Memberikan pemahaman mengenai produser penyusunan MRP. Bab 2, studi kasus.
PT Nusantara merencanakan untuk produksi salah satu produk unggulan untuk periode 4 bulan ke depan. Produk unggulan ini merupakan 7 macam bahan yang terdiri atas 3 jenis kualitas A, B, dan C. 6 di antara bahan tersebut dapat disiapkan sendiri oleh perusahaan, sedangkan salah satu harus dibeli di luar. Untuk dipakai dalam proses produksi, setiap bahan baku memerlukan waktu penyimpan yang disebut dengan lead time. Beberapa di antara bahan baku tersebut tidak semuanya bisa dipakai dalam proses produksi secara utuh karena akan menyebab sisa yang disebut dengan scrap. Selain memerlukan biaya penyiapan step cost untuk dimasukkan dalam proses produksi, sudah banyak tentu masing-masing bahan memiliki cost harga pokok. Biaya penyimpanan juga harus dikeluarkan oleh perusahaan, namun sifatnya tahunan karena hanya berupa sewa tempat di satu komplek gudang di dekat perusahaan holding annual cost. Sebagai informasi lain yang berkaitan dengan kebutuhan dan jenis bahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Manajemen ingin analisis yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan jadwal produksi sehingga dapat diketahui rencana kebutuhan bahan untuk 4 bulan ke depan. Di sini kita lihat sendiri studi kasusnya pada tabel berikut. Untuk kode bahan, mutu ABC, asal, jenis bahan, satuan, letim, ukuran lot, step, butuh tahunan, kos atau per unit, startup, biaya simpanan. Sini tabel 4.4 bill of material, kebutuhan bahan untuk produksi, tabel 4.5 jadwal rencana produksi, dan sini masuk bab 3 pengolahan data analisis. Seperti biasanya kita menggunakan aplikasi QNSB. Pada gambar pertama 3.1 struktur produk. Untuk pada struktur di atas menunjukkan bahwa pada produk A membutuhkan komponen B dan C, sedangkan untuk komponen B dibutuhkan bahan D dan E, dan pada komponen C membutuhkan F dan G. Gambar 3.2 tampilan BOM. Pada tampilan BOM di atas menunjukkan bahwa produk A membutuhkan komponen B sebanyak 2 meter dan komponen C 3 meter. Untuk komponen B membutuhkan bahan D sebanyak 1 meter dan E 2 meter. Dan komponen C membutuhkan bahan F 4 meter dan G 2 meter. Untuk gambar 3.3 kapasitas masalah MRP pada item of recruitment 0, pada bulan 1 kebutuhan bahan R sebesar 84 dan kapasitas produksi C sebesar 100. Pada bulan kedua kebutuhan bahan R sebesar 315 dan kapasitas produksi C sebesar 100. Pada bulan ketiga kebutuhan bahan R sebesar 263 dan kapasitas produksi C sebesar 100. Pada tahun bulan keempat kebutuhan bahan R sebesar 420 dan kapasitas produksi C sebesar 100. Jadi item A dari bulan 1 sampai bulan keempat memiliki kebutuhan bahan R sebanyak 1082 dan kapasitas produksi C sebesar 400. Pada item B, overload of recruitment 768, pada bulan 1 kebutuhan R sebesar 562 dan kapasitas produksi C sebesar 400. Pada bulan kedua kebutuhan bahan R sebesar 790 dan kapasitas produksi C sebesar 400. Pada bulan ketiga kebutuhan bahan R sebesar 0 dan kapasitas produksi C sebesar 400. Pada bulan keempat kebutuhan bahan R sebesar 0 dan kapasitas produksi C sebesar 400. Jadi item B dan B dari bulan 1 sampai bulan 4 memiliki kebutuhan bahan R sebanyak 2084 dan kapasitas produksi C sebesar 100. Pada item C overload recruitment 1596 pada bulan 1 kebutuhan bahan R sebesar 1052, kapasitas produksi C sebesar 1000.
Pada bulan kedua kebutuhan bahan R sebesar 1.680 dan kapasitas produksi C sebesar 1.000. Pada bulan ketiga kebutuhan produk bahan R sebesar 0 dan kapasitas produksi C sebesar 1.000. Pada bulan keempat kebutuhan bahan R sebesar 0 dan kapasitas produksi C sebesar 1.000. Jadi item C dapat dari bulan 1 sampai bulan keempat memiliki kebutuhan bahan R sebanyak 4.328 dan kapasitas produksi C sebesar 4.000. Pada item D, overload recruitment 1.320 pada bulan 1, kebutuhan R sebesar 1.040 dan kapasitas produksi C sebesar 5.000. Pada bulan kedua, kebutuhan bahan R sebesar 0 dan kapasitas produksi C sebesar 5.000. Begitu selanjutnya untuk bahan R kita tambahkan di total dan kita tambah dengan produksi C. Begitu juga dari bulan 1 sampai bulan keempat ditambah di total seperti tabel yang sudah ada di atas yang sudah kita olah. Untuk 3.4 tampilan MRP-nya seperti digambar pada item A. Nilai keterlambatan overload 399 bulan ke-1 sebesar 263, bulan kedua sebesar 420, bulan ketiga sebesar 0 dan bulan total yang diperlukan pada item A sebesar 1.082. Sama juga untuk bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh untuk bahan A, B, C, D, E, F, G sudah ada overload bulan 1 sekian, bulan 2 sekian, bulan 3 sekian. Sudah ada totalnya juga. Untuk bab 5 penutup, kesimpulan material rekrutmen planning merupakan suatu sistem yang mengatur kesediaan bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Karena dengan MRP perusahaan dapat mengidentifikasikan dan mencegah kemungkinan kekurangan atau kehabisan bahan material atau suatu sistem penjadwalan kebutuhan bahan baku berdasarkan tahap waktu produksi. Kita masuk laporan yang keempat, pemilihan supplier. Bab 1, tujuan praktikum. Adapun memahami konsep pemilihan supplier, supplier relationship, khususnya dalam hal penentuan supplier. Memperkenalkan metode analytical selection process AHP dalam penentuan supplier. Bab 2, pengumpulan data. Ini sudah ada data-data perusahaan Comfortable Care merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis kursi, yakni kursi bandara, kursi kuliah, dan kursi kantor. Perusahaan Care memiliki beberapa supplier bahan baku utama, yaitu kayu jati. Perusahaan Comfortable Care memiliki kendala dalam menentukan pemilihan supplier kayu jati karena banyak supplier kayu jati yang menawarkan kerjasama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pemilihan supplier kayu jati. Data-data yang ada. 1. Ada 4 supplier kayu jati yang menawarkan kerjasama, yaitu PT Kayu Jati Kokoh, PT Kayu Jati Jaya, PT Sejahtera Abadi, serta PT Kayu Jati Terpercaya. Ada 4 kriteria penilaian, yaitu harga barang, kualitas barang, biaya pengiriman barang, kapasitas dan fasilitas produksi dengan penilaian kepentingan untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut. Sudah ada tabelnya dari 4 perusahaan yang mengajak kerjasama PT tabel
Sini juga sudah ada harga-harganya, kualitas barang, biaya pengiriman, kapasitas produksi. Ada kriteria harga barang, kriteria kualitas barang, kriteria biaya pengiriman barang, kriteria kapasitas dan fasilitas produksi. Kita masuk bab 3 untuk pengolahan data. Seperti biasa kita memakai aplikasi QNSB untuk mendapatkan pengolahan data yang akurat. Oke, gambar 3.2 membuat nama file yang diinginkan. Kita tampilkan awal ekspor voice pada pilih klik. Ini untuk langkah-langkahnya membuat nama file yang diinginkan. Lalu klik OK. Kontak dialog text metode. Di sini kita sudah siapkan langkah-langkahnya. Yang keenam, edit klik insert, ketik nama kriteria 1, tekan enter, klik nama kriteria 1. Kita isi harga barang. Oke. Terus ketika nama kriteria 2, kualitas barang. Ini ada tampilan kriteria pertimbangan. Masukkan kapasitas dan fasilitas produksi. Lalu isikan supplier dari setiap kriteria. Kita masukkan PT-PT yang menawarkan kerjasama. Ini ada kayu jati kokoh, lalu kayu jati jaya. Kita masukkan lagi. Baru di sini menentukan bobot masing-masing kriteria. Kita tentukan bobot masing-masing kriteria. Ini gambar 3.9, kotak dialog kriteria, menentukan bobot masing-masing supplier untuk tiap kriteria. Pilih kriteria yang diperbandingkan. Di sini memilih supplier, kita bandingkan harga, kualitas, biaya, PB. Untuk kotak dialog, ini isikan kuesioner pembandingan. Kita isi kuesionernya untuk perbandingan dari 4 PT yang ingin kerjasama. Untuk analisis datanya bisa kita lihat berdasarkan hasil pengolahan data tersebut diketahui bahwa berdasarkan harga barang, kualitas barang, biaya pengiriman barang, kapasitas dan fasilitas produksi dapat diketahui nilai tingkat masing-masing kriteria pemilihan supplier sebagai berikut. 1. Berdasarkan harga barang dengan tingkat nilai sebesar 17,5%. 2. Berdasarkan kualitas barang dengan tingkat nilai sebesar 28,5%. 3. Berdasarkan biaya pengiriman barang dengan tingkat nilai sebesar 20,7%. 4. Berdasarkan kapasitas dan fasilitas produksi dengan tingkat nilai sebesar 3,30%. Probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria harga. Ini berdasarkan pengolahan data harga barang tersebut diketahui bahwa nilai probabilitas pemilihan supplier dari PT Kayu Jati Kokoh yaitu sebesar 39,9%. Nilai probabilitas pemilihan supplier dari PT Kayu Jati yaitu sebesar 20,5%. Nilai probabilitas pemilihan supplier PT Sejahtera Abadi yaitu sebesar 16,2%. Nilai probabilitas pemilihan supplier PT Kayu Jati terpercaya yaitu 15,8%. Untuk probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kualitas barang, di sini nilai probabilitas pemilihan supplier daripada PT Kayu Jati Kokoh yaitu sebesar 42,6%. Nilai probabilitas pemilihan supplier dari PT Kayu Jati Jaya yaitu sebesar 13,0%. Nilai probabilitas pemilihan supplier PT Sejahtera Abadi yaitu sebesar 17%.
Nilai probabilitas pemilihan supplier PT Kayu Jati terpercaya yaitu sebesar 27,4%. Adapun probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria biaya pengiriman barang. Nilai probabilitas pemilihan supplier pada kayu jati kokoh yaitu sebesar 42,1%. Nilai probabilitas pemilihan supplier dari PT Kayu Jati Jaya yaitu sebesar 18,1%. Probabilitas pemilihan supplier PT Sejahtera Abadi yaitu sebesar 28,2%. Probabilitas pemilihan supplier PT Kayu Jati terpercaya yaitu sebesar 11,6%. Untuk probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kapasitas dan fasilitas produksi. Nilai tingkat probabilitas pemilihan supplier dari PT Kayu Jati Kokoh yaitu sebesar 19,2%. Nilai tingkat probabilitas pemilihan supplier dari PT Kayu Jati Jaya yaitu sebesar 41,7%. Nilai tingkat probabilitas pemilihan supplier PT Sejahtera Abadi yaitu sebesar 25,7%. Nilai tingkat probabilitas pemilihan supplier PT Kayu Jati terpercaya yaitu 13,4%. Untuk bobot keseluruhan pemilihan supplier. Bobot keseluruhan pemilihan supplier pada PT Kayu Jati Kokoh yaitu sebesar 34,3%. Bobot keseluruhan pemilihan supplier pada PT Kayu Jati Jaya yaitu sebesar 24,9%. Bobot keseluruhan pemilihan supplier pada PT Sejahtera Abadi yaitu sebesar 22,persen. Bobot keseluruhan pemilihan supplier pada PT Kayu Jati terpercaya yaitu 18,8%. Untuk bab 5 kesimpulannya dari pengolahan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 4 calon supplier yang menawarkan kerjasama yaitu PT Kayu Jati Kokoh, PT Kayu Jati Jaya, PT Sejahtera Abadi, dan PT Kayu Jati Terpercaya, supplier yang akan dibeli oleh perusahaan Komlet Cair yaitu PT Kayu Jati Kokoh karena memenuhi 4 kriteria penilaian di atas, yaitu kriteria harga barang, kualitas, barang biaya pengiriman barang, kriteria kapasitas, dan fasilitas produksi dengan presentasi sebesar 34,3%. Ini lampiran-lampiran untuk hasil pengolahan data probabilitas sesuai kriterianya masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.